Hey, what is up YouTube? Gue Brody Balo, dan dalam video kali ini kita bakal membahas topik yang lumayan sering ditanya orang. Kalau lagi latihan, repetisinya lebih bagus kalau cepet-cepet atau pelan-pelan? Nah, sebelum gue lanjut, gue mesti ngejelasin beberapa istilah agar kita bisa membahas topik ini dengan lebih efektif. Pertama, tempo. Kalau yang main musik pasti langsung ngerti ini. Tempo itu adalah rate of speed in which kita melakukan gerakannya. Bisa ada tempo lambat atau gerakan tempo yang lebih cepat. Berikutnya, saat kita lagi melakukan gerakan, ada dua yang disebut yaitu gerakan eksentrik, di mana saat kita melakukan gerakan itu, ototnya menjadi lebih panjang. Contoh gerakan eksentrik dalam gerakan barbell curls, saat lagi turun ke bawah, itu adalah gerakan eksentrik. Berikutnya, gerakan konsentrik adalah di mana ototnya menjadi lebih pendek. Di barbell curl, dia lagi narik ke atas, itu jadi concentric movement. Kita semua tahu kalau lagi melakukan gerakan, semakin pelan temponya, pasti gerakannya jadi jauh lebih susah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti mengerti konsep time under tension, which artinya cuman waktu di mana otot tersebut terus kena tekanan. Semakin lambat tempo gerakan, time under tension akan meningkat. Dan saat kita lagi ngomongin tempo, kecepatan untuk latihan, itu biasanya dihubungkan ke meningkatkan hypertrophy atau membesarkan otot. Di saat yang lain, kita juga bisa melihat tempo training yang lambat atau cepat untuk meningkatkan performa. Pertama kita ngomongin peran tempo dalam hypertrophy dulu. Tadi menunjukkan jika kita mengangkat dua beban yang sama, satu pakai tempo lambat, satu pakai tempo cepat. Memang menggunakan tempo lambat akan memberikan efek hipertrofi yang lebih bagus. Tapi masalahnya, kalau kita bandingkan latihan dengan tempo lambat dengan beban, let's say, 20 kg, ya. Tapi habis itu kita bandingin dengan pakai tempo cepat tapi bebannya lebih berat. Nah, dalam situasi seperti ini, latihan dengan beban yang lebih berat akan memberikan efek hipertrofi atau pembuatan otot yang lebih besar. Dan itu masalah utama dengan menggunakan tempo lambat terus-menerus. Tempo lambat jauh lebih susah. Mengontrol gerakannya dengan beban yang berat akan sangat susah. Biasanya kita bisa latihan tempo lambat dengan beban-beban yang agak lebih ringan. Jika kita latihan non-stop menggunakan tempo yang lambat terus, itu kurang produktif. Karena dalam situasi manapun, misalnya kalian kuat bench press 100 kg dengan tempo yang lambat, pasti kalian kuat angkat beban yang lebih berat dengan tempo yang lebih cepat. Dan ideal yang kita lakukan dua-duanya. Jangan full semuanya tempo lambat. Dan ingat, waktu gue bilang beban lebih berat, itu bukan berarti latihannya ala powerlifting. Karena yang dilihat dari studi ini, orang-orang yang menggunakan tempo lebih cepat, itu angkatnya tuh sekitar 8-15 repetisi. Nggak low rep seperti 1-5 reps. Selain itu, studi ini juga menunjukkan kalau misalnya kita latihannya pakai tempo lambat yang berlebihan dalam arti, dalam melakukan satu repetisi bisa 10 detik tuh, 2, 3, 4, 5, 6, satu repetisi itu sampai 10 detik lamanya, itu malah lebih jelek efeknya, karena ya berlebihan lah. So, kalau misalnya mau tempo training, biasanya satu repetisi itu mungkin 3 detik, 5 detik, turunnya 2-3 detik, naiknya 2-3 detik. Saat membahas tempo dari sisi pandang performa, ini menjadi lebih menarik. Kita menggunakan contoh gerakan pull up atau chin up yang paling gampang. Banyak klien-klien gue tuh nggak kuat melakukan pull up dan chin up. Dan biasanya gue memberikan suggestion yaitu melakukan negatif chin up atau negatif pull up. Ini contoh di mana tempo training yang lambat sangat efektif. Karena dalam gerakan pull up, kliennya masih belum kuat. Jadi apa yang dilakukan? Kita tidak melakukan gerakan konsentrik dari pull up. Konsentrik ingat, yang ototnya menjadi lebih pendek. Jadi dalam gerakan menarik ke atas, itu di skip. Kita lompat ke atas, dan kita turun sepelan mungkin, hanya melakukan gerakan eksentrik selambat mungkin. Ini contoh tempo training yang bagus, meningkatkan time under tension, gerakan dari top pull up turun ke bawah pelan-pelan karena memang masih belum kuat pull up. Terus lakukan ini dan lama-kelamaan badannya akan jadi kuat pull up seperti biasa. Another good example of tempo training is pas lagi bench press. Mungkin ada beberapa orang yang kalau lagi bench, mereka ke bawah, barbelnya di dada, lalu mereka stuck di situ. Stuck di situ susah naiknya. So, in this case, kita bisa memberikan sejenis tempo training juga, yaitu paused bench press. Mungkin ini agak beda dari tempo karena ini lebih ditahan, diam saja. Jadi jatuhnya menjadi isometric sebentar. Di mana konsentrik memperpendek otot, eksentrik
Memperpanjang otot, isometris itu ototnya bekerja tapi dia nggak tambah panjang, nggak tambah pendek. Contohnya plank. Dalam gerakan pause bench, turun, lalu ditahan, mungkin 3 detik, baru didorong ke atas. Dalam kasus seperti ini, tempo training juga efektif dalam membantu orang-orang yang kesulitan bench off the chest. Tetapi studi menunjukkan kalau misalnya tujuannya kita adalah murni performa, murni power, akan jauh lebih efektif kalau kita latihan fokus tempo yang cepat. Karena kalau kita cuma mau angkat beban paling berat, buat apa gerakannya dipersulit? Semakin lambat temponya, gerakannya lebih sulit. Tentu bisa angkat beban lebih berat jika temponya cepat. Dan kalau targetnya ikut kompetisi angkat beban berat, judges-nya atau hakimnya mana peduli gerakannya cepat atau pelan. Yang penting tekniknya benar. Another case di mana tempo itu juga bisa berguna mungkin dalam rehabilitasi. Misalnya ada orang yang sakit lutut, mereka bisa melakukan gerakan yang disebut eccentric squats. Eccentric squats itu intinya dari berdiri, lalu turunnya pelan-pelan sampai duduk. Habis itu berdiri lagi, turunnya pelan-pelan. Gerakan itu melatih bagian dari eccentric squat, yaitu saat lagi turun, dan ini terbukti bisa membantu rehabilitasi lutut. So this is all fine and dandy, tapi gimana kalian bisa menggunakan tempo training? Gue tidak bisa memberikan rekomendasi tanpa mengetahui 100% program latihan kalian tuh apa aja. Practical advice yang paling gampang dipakai untuk semua orang menurut studi ini adalah saat kita lagi melakukan gerakan konsentrik di mana ototnya lebih memendek, contoh paling gampang pas lagi bench press, konsentrik lagi mendorong ke atas. Dalam gerakan ini kita cepat saja. Tapi saat lagi turun bagian gerakan eksentrik, jangan membiarkan bebannya jatuh. Kalau kita langsung biarkan bebannya jatuh, itu gravitasi yang bekerja. Coba turunnya dengan terkontrol. Dan ini berlaku untuk semua gerakan. Waktu lagi lateral raise, naiknya cepat boleh. Saat turun, jangan dibiarkan jatuh. Naik, lalu turunnya terkontrol. Naik, turunnya terkontrol. Sama dengan pull up. Naiknya cepat boleh, turunnya jangan membiarkan badan jatuh. Terus kencengin badan agar tidak berayun berlebihan. So that is a practical application. Pas gerakannya lagi melawan gravitasi, biasanya konsentrik melawan gravitasi, boleh cepat. Pas eccentric, pelan-pelan. Oke, that's it guys. Thank you udah nonton videonya sampai ini semua. Kalau misalnya kalian suka, you can follow me on Instagram. Don't forget to click like and subscribe. And of course, stay strong and question everything.